Assalamualaikum YouTube, apa kabar teman-teman? Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Di kesempatan video ini, saya ingin coba mengulas tentang sejarah truk buaya atau truk Toyota Buaya. Jadi, nama Toyota Buaya ini mungkin kurang begitu familiar ya bagi kebanyakan orang sekarang ini. Ada yang menganggap kalau truk ini adalah kijang buaya. Akan tetapi, kendaraan ini berbeda model. Toyota Buaya adalah truk dari segmen medium duty yang kelasnya setara dengan truk versi bagong. Nama asli truk Toyota Buaya ini sebenarnya adalah Toyota A-Series atau A100. Dulu, Toyota Buaya ini cukup populer karena tidak cuma jadi truk, akan tetapi ada yang versi big bus barbonet. Istilah buaya ini muncul karena kap mesin atau bonetnya saat dibuka itu menganga seperti buaya. Toyota Buaya ini memang sudah hadir sejak di dekade tahun 60-an dan menjadi pendatang baru yang berasal dari Jepang, dari segmen truk. Pada era tersebut, truk di Indonesia cukup beragam dari merek Amerika, contohnya seperti Thames Trader, Ford, GMC, Chevrolet, Dodge, dan Fargo, atau juga Mercedes-Benz yang berasal dari Jerman. Toyota Buaya ini menjadi truk medium duty pertama dan terakhir di Toyota. Agak disayangkan ya, kini Toyota sudah tidak mengeluarkan atau memiliki model truk medium duty. Hanya tersisa yaitu tipe light duty atau yaitu Gardina. Meskipun usianya sudah tua atau renta, namun truk Toyota Buaya ini masih perkasa dan masih sering kita jumpai mengangkut batu kapur, batu koral, bahkan mengangkut pasir di kota-kota kecil. Pada awalnya, truk Toyota Buaya ini digunakan oleh militer dan hanya tersedia di varian bermesin bensin yang didatangkan melalui program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Toyota Buaya yang pertama masuk adalah Toyota FA100 yang menggunakan mesin bensin. Kemudian disusul oleh Toyota DA100 yang menggunakan mesin diesel. Toyota Buaya baru dipasarkan secara resmi oleh Astra International sejak tahun 1969 hingga tahun 1971. Setelah Toyota Astra Motor atau TAM berdiri tahun 1971, pemasaran truk ini diambil alih oleh TAM hingga akhir masa edarnya yaitu pada tahun 1986. Truk ini rupanya cukup banyak sekali peminatnya, sehingga kemudian dibangun fasilitas pembuatan suku cadang khusus A-Series di tahun 1973. Sejak tahun 1975, TAM sudah mampu mengekspor truk A-Series ini dalam bentuk terurai ke beberapa negara, contohnya yaitu ke Australia dan Nigeria. Adapun di era tahun 70-an sampai 80-an, muncul versi bus dari Toyota Buaya ini. Basisnya dari sasis truk DA100, kemudian dibangun bodi di karoseri yang menjadi bus. Berbeda dengan versi truk ya, yang dilengkapi dengan kabin lengkap. Bus Toyota Buaya hanya berupa sasis, terus ditambah mol depan. Meskipun sudah usur, Toyota Buaya tetap masih saja eksis dipakai cari nafkah. Mobil ini masih sanggup mengangkut batu kapur berton-ton sambil naik gunung turun gunung. Truk dengan berat kosong yaitu sekitar 4.620 kg diklaim mempunyai kapasitas angkut 6 ton. Meskipun kita tahu bahwa dalam membawa muatan rasanya lebih dari itu. Pilihan mesin truk Toyota Buaya sangatlah bersahaja tapi perkasa. Toyota Buaya ini menjadi salah satu dari sedikit legenda hidup truk medium duty di Indonesia. Awalnya hadir dengan mesin bensin, namun kemudian muncul versi diesel yang porsinya lebih oke untuk muatan. Toyota FA100 yang dibekali dengan mesin bensin 1F 6 silinder yang berkapasitas
3878 cc dengan tenaga 130 PS. Truk versi bensin ini dulu hanya digunakan untuk instansi pemerintah, sedangkan versi dieselnya disebut sebagai Toyota DA100 dengan mesin 2D 6 silinder inline yang berkapasitas 6.494 cc. Bermesin DA ini mampu menghasilkan tenaga maksimal cukup besar hingga 130 PS dan kemudian bertambah menjadi 140 PS atau DA110 dan DA110H. Pada tahun 1976 kemudian Toyota memberi facelift pada truk ini. Toyota Buaya facelift bisa kita kenali dengan warna standar, yaitu warna kabin yang berwarna hijau lumut, lampu sen serupa miliknya Land Cruiser ya, FJ40, serta grill depannya dengan aksen 2 palang vertikal. Tidak hanya tampang, namun mesinnya pun juga mendapat update dengan versi yang lebih bertenaga, yakni 2F berkapasitas 4.230 cc. Mesin tipe 2F ini memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih bertenaga, yaitu 135 horsepower dengan torsi 271 nanometer. Bus Toyota Buaya dipakai oleh instansi pemerintah dan bus antar kota. Sebelum Mitsubishi dan Hino populer sebagai kendaraan bus, Toyota menjadi merek Jepang yang sudah lebih dulu digunakan sebagai bus antar kota. Toyota Buaya banyak digunakan untuk instansi pemerintah dan perusahaan untuk mengangkut karyawan. Sementara itu, untuk PO swasta, salah satu yang sempat menggunakan bus Toyota Buaya adalah PO Safari Dharma Raya atau OBL. Nah, untuk ukuran sasis sebetulnya bus Toyota Buaya ini berukuran lebih besar dari medium bus yang beredar saat ini. Dengan wheelbase sekitar 4,1 meter, saat itu Toyota Buaya bersaing dengan Isuzu TX, Nissan U780, dan Mercedes LP911 atau Mercy Bago. Eksistensi bus Toyota Buaya ini masih bisa kita temui sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah, walaupun kini kondisinya sudah semakin langka. Namun interiornya ini memang sudah tak semewah bus modern Eropa dengan fasilitas yang sekarang full AC, apalagi dengan kursi sleeper yang bisa digunakan untuk merebah ya. Oke teman-teman, kiranya demikian sharing kita tentang truk Toyota Buaya yang mempunyai tenaga badak. Mohon maaf bila mana ada kesalahan maupun kekurangan tentu dari diri saya sendiri. Bila bisa diambil hikmahnya dan menjadi wawasan kita semua, itu semua hanya karena Allah. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini bila bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.